Ayo hisab diri kita masing-masing supaya apa? Supaya nanti di tahun yang akan datang kita menjadi orang-orang yang semakin berkualitas, menjadi suami yang berkualitas, menjadi orang tua yang berkualitas, menjadi bapak yang berkualitas, yang siap bersama-sama dengan istrinya membawa keluarga kemana? Membawa keluarga ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al Mukarram Bapak Kiai Haji Nurul Anwar yang sedang dalam perjalanan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 14 Bapak Aris Prianto. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah Bapak Sukirno beserta staf dan kepengurusannya, dan para sesepuh Majelis Taklim Al-Hidayah seperti Abah Dadang, Eyang Haji Budi, Bapak Zainur, Bapak Sugito, Bapak Aplis, dan yang kami hormati Bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak menghormati rasa dan takdim kami. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat hadir kembali berkumpul di majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan segala kehendak kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutin kita ini yang dilakukan setiap malam Senin. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar istiqomah mengikuti pengajian rutin ini dengan mengharap ridho Allah. Bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah rahimatullah, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Untuk acara yang pertama pembukaan, kedua sambutan tuan rumah, yang ketiga pembacaan surat Yasin yang akan dipimpin oleh Bapak Ian, yang keempat tausiah dan doa oleh Al Mukarram Kiai Haji Ustadz Nurul Anwar, dan yang selanjutnya sambutan Ketua RT 14 dan sambutan Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah, dan laporan keuangan oleh Bapak Ian, dan acara selanjutnya dilanjutkan dengan ramah tamah dan penutup. Demikian susunan acara pada pengajian kali ini. Untuk itu langsung saja kita mulai pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebagai awal dari seluruh rangkaian acara, mari kita dengan membaca Ummul Quran Surah Al-Fatihah agar pengajian ini dapat berjalan dengan lancar dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya wa kulli natin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara berikutnya yaitu sambutan dari tuan rumah kepada Bapak Purwanto, kami persilakan. Yang saya hormati guru kita bersama Bapak Ustadz Nurul Anwar yang masih dalam perjalanan. Yang saya hormati Ketua Pengajian Bapak Sukirno. Yang saya hormati Ketua RT 14 Bapak Aris. Yang saya hormati sesepuh di lingkungan RT 14 Abah Dadang,
Eyang Budi, dan Bapak Jainur, dan yang saya hormati semua jamaah pengajian Al-Hidayah. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak-Bapak semua dalam rangka pengajian rutin di RT 14. Semoga pengajian berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan ke ta'lim, kita bertawassul dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin. Mudah-mudahan kita kirim doa juga untuk keluarga besar Sohibul Bait Bapak Purwanto yang malam hari ketempatan. Mudah-mudahan dengan wasilah doa kita semuanya, keluarga Bapak Purwanto yang telah mendahului kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di alam kuburnya senantiasa diberi tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari untuk menghemat waktu langsung saja kita bertawasul, beristighfar, bersahadat dan bersolawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala syiratim mustaqim. Tanzil azizir rahim, litundira qauman ma undira abahum wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim wa hum la yu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakimul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Al-ayah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan alim ulama, asatid wal asatidat, wabil khusus para sepuh bini sepuh yang masih hadir di tempat yang mulia ini. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 14 Bapak Aris beserta seluruh pengurusnya, Bapak Ustadz Sukirno selaku Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus Sohibul Bait Bapak Purwanto sekeluarga. Mari kita doakan beliau sekeluarga, kita doakan mudah-mudahan Allah lindungi rumah tangganya, Allah jaga anak keturunannya, jadikan anaknya anak yang soleh, amin ya robbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali hadir. Nggak ada bosan-bosannya Pak ya. Nih kalau begini mah seneng nggak? Semalam di tempat Pak Naryo, malam ini di tempatnya Pak Pur, besok di
Masjid. Habis di masjid terus kita jalan-jalan. Nggak ada bosannya Pak ya? Insya Allah. Habis jalan-jalan terus makan. Pak RT udah nyiapin menu spesial. Alhamdulillah, insya Allah kalau kita terus semangat, guyup, rukun, kompak, insya Allah lingkungan kita pun jadi lingkungan yang soleh, lingkungan yang baik. Kalau lingkungan yang baik pasti menghasilkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang berkualitas, baik kualitas tentang dunianya maupun tentang akhiratnya. Mana buktinya? Lah tadi kita anak-anak kita juara 2 Pak. Alhamdulillah. Bukan karena yang bikin soal orang RT 14, bukan. Yang bikin soal orang RT 14 memang benar, tapi nggak ada ngasih tahu, nggak ada kasih tahu. Tapi alhamdulillah tadi anak-anak kita juara kedua lomba cerdas cermat. Maka saatnya besok kita bersatu. Siap? Malam besok kita bersatu, seluruh warga RT 14 berangkat ke masjid, berangkat ikut pawai. Yang kerja libur. Libur. Saya juga libur besok. Saya besok cuti. RT cuti juga. Ya Bapak sekalian ya, siapa ya? Sholawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah terlimpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngajinya nggak lama-lama Pak, sebentar saja, karena habis ini mau latihan. Biar besok dapat juara kan harus bagi-bagi ya Pak ya. Yang penting kan silaturahmi dapat. Tadi udah baca Yasin. Nah ini pelengkapnya aja, ngaji sedikit-sedikit. Habis ini nanti latihan sama Pak Kirno, nanti sama ibu-ibu untuk yel-yel biar besok juara dapat duit 1,5 juta. Nah tadi udah dapat tuh anak-anak, dapatnya berapa kalau nggak salah 750 ya. 750 tadi anak-anak, ditambahin Pak atas 100.000 tuh. Wah, alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan kita ngajinya nggak lama-lama. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah terlimpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam 1447 Hijriah, malam terakhir. Tidak terasa setahun kita sudah berjalan Pak. 1 tahun kita sudah melewati 1447 Hijriah. Pastilah di sana ada baiknya, ada buruknya. Pastilah di sana ada kita kadang amal ibadahnya kenceng, kadang amal ibadah kita kendor. Maka ayo nih, di akhir daripada tahun 1447 Hijriah ini kita muhasabah diri kita. Kita hitung-hitung kembali kita. Kita lihat tahun kemarin bagaimana, kita lihat diri kita. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat ligat. Hei orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, lihatlah dirimu, wal tandur nafsun, untuk apa? Ma qaddamat ligat, untuk sesuatu yang nanti akan datang, ligat besok, tahun yang akan datang. Maka saatnya hari ini ayo kita lihat nih. Nih alhamdulillah nih ngaji sudah banyak. Sekarang bagaimana kita lihat diri kita? Apakah aplikasinya setiap hari sudah bisa kita jalankan? Kita setiap malam Senin ngaji. Apakah ibadah kita tambah meningkat? Apakah ibadah kita tambah istiqomah atau enggak? Malam hari ini kita coba lihat diri kita masing-masing. Jangan lihat orang lain, jangan ngitung-ngitung orang lain. Ngitungnya siapa yang dihitung? Diri kita sendiri. Dihitung tuh diri kita sendiri, jangan ngitungin orang lain. Pak RT jangan dihitung-hitung. Kebaikan Pak RT, kejelekan Pak RT jangan dihitung-hitung. Yang dihitung kebaikan kita, kekurangan kita, kejelekan kita di tahun 1447. Kita hitung-hitung nih.
Kira-kira amal kita sudah banyak apa belum ya? Oh, belum banyak. Ayo kita tambahin. Oh, belum istiqomah nih. Masih, kalau orang Jawa bilangnya masih denggelungan. Ngerti denggelungan, Pak? Denggelungan. Senin Kemis. Alhamdulillah, ayo kita istiqomahkan malam hari ini. Karena apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dahu. Orang yang cerdas itu orang yang bisa menghitung dirinya, orang yang bisa mengevaluasi dirinya, wa amila lima ba'dahu, dan beramal untuk sesuatu nanti setelah dia hidupnya. Apa itu? Kematian. Orang yang cerdas itu orang yang bisa ngitung dirinya. Kita kalau dikatakan orang cerdas, maka ayo kita hitung nih hari ini. Apakah hari ini lebih baik atau tahun kemarin lebih baik nggak dari tahun sebelumnya? Nah, itu malam hari ini, malam terakhir, kita hitung-hitung lagi nih Pak. Kita bongkar lagi nih. Oh, ternyata tahun kemarin masih kurang nih ibadahnya. Mau saya tambahin? Tambahin di tahun yang akan datang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, hasibu anfusakum, hitung dirimu sebelum engkau dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazayyanu lil aradil akbar, dan berhiaslah kalian semuanya hari ini untuk apa? Lil aradil akbar, untuk sebuah hari nanti yang mana hari itu ada penyingkapan yang begitu besar. Apa yang disingkap dari kehidupan kita nanti akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai hari ini ayo kita perbaiki, kita indahkan hidup kita ini, kita benerin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hiasi kehidupan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hiasi ibadah kita dengan apa? Dengan amal soleh. Nanti ketika Allah nyingkap tabir yang besar nanti, maka kita yang dilihat adalah amal-amal soleh. Wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Orang yang senantiasa bisa menghisab dirinya setiap tahun, bahkan setiap hari dia menghisab dirinya. Kalau yang sering ngaji Muraqil Ubudiyah atau Bidayatul Hidayah sama saya di masjid, itu salah satu adabnya tidur, Pak. Salah satu adabnya tidur adalah kita minta maaf atau memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian juga setelah kita memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita azam. Apa itu azam? Cita-cita. Apa itu cita-citanya? Cita-citanya besok ketika Allah takdirkan saya dibangunkan pagi hari, saya akan berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu salah satu adab tidur. Nah, ini mah adab tidurnya nggak dipakai. Pegang HP tahu-tahu tiduran. Kita kan begitu Bang ya? Betul. Itu adab tidurnya. Imam Ghazali ngajarin begitu di Bidayatul Hidayah, Pak. Imam Nawawi mensarahi di Muraqil Ubudiyah seperti itu. Ya minimal lah kalau kita yang sering ngaji, adab tidurnya ya bismikallahumma ahya bismika amut. Hafal nggak? Itu adab tidurnya TK. Ya kan begitu. Betul Bang. Adab tidurnya kita udah harus naik. Minimal apa? Kita syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian baca kulhu, kemudian kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi, amanah rasuluh. Itu adabnya kita tidur. Begitu enggak Pak? Bahkan Rasulullah SAW berpesan sama Siti Aisyah, jangan engkau tidur sebelum engkau menghafalkan Al-Quran. Lah Aisyah bingung, lah saya mau tidur suruh ngapalin Al-Quran. Ternyata membaca kulhu 3 kali itu sama saja pahalanya menghatamkan Al-Quran. Disuruh lagi Aisyah supaya apa? Kamu kalau sebelum tidur naik haji dulu gitu.
mau tidur suruh naik haji. Ternyata disuruh baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah gitu Pak. Maka ayo nih mulai nih ngaji kita diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Minimal Pak, yang gampang nih, yang gampang, adab tidur yang gampang. Sebelum tidur kita wudu. Kenapa kita wudu? Nanti insya Allah kalau kita wudu kemudian kita bermimpi, maka mimpinya itu sebuah mimpi yang baik. Berwudu, wudu dulu. Pak Ustadz, lah kan kita mau senggolan sama istri, nggak masalah. Bukan cuma senggolan sama istri saja, bisa lebih daripada itu ya Pak Jamal ya. Nggak masalah, yang penting ketika mau tidur adabnya wudu dulu. Nanti kesananya mah monggo terserah. Kan begitulah namanya satu selimut berdua. Apapun yang terjadi yang tahu cuman Pak Jamal sama istri, kan begitu. Pokoknya begitu, adab tidur. Ayo kita mulai Pak. Minimal wudu, habis wudu kemudian ketika kita mau tidur ya bismillahirrahmanirrahim. Itu mah adab tidurnya anak TK. Nah kalau kita mah udah tambahin tuh, sebelum kita tidur baca hatamin Quran. Caranya hatamin Quran, ya udah itu baca ayat, baca apa namanya, kulhu tiga kali, kulhu, kemudian kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin kul a'udzu birabbin nas. Bahkan ada satu mengajarkan ketika kul a'udzu birabbin nas sama kul a'udzu birabbil falaq kemudian ditiupkan Pak, ditiupkan di tangan, kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh. Supaya apa? Itu nanti akan menghindari kita dari sihir. Kan ada tuh yang tidur kemudian tahu-tahu bangun jadi kagak eling apa-apa. Begitu. Pokoknya kalau tidur harus pakai adab. Pun begitu bangun juga pakai adab. Kenapa saya tekankan seperti ini? Ini udah pada berumur semuanya. Kalau bangun tidur nggak pakai adab langsung jenggrek, langsung turun dari kasur, maka sering terjadi kejadian apa Pak? Serangan jantung, kemudian juga stroke. Kenapa? Karena belum komplit. Tahu belum komplit Pak? Belum komplit, langsung turun dari ranjang, lari kemana biasanya? Ke kamar mandi, kepleset. Nah itu sering terjadi seperti itu. Tapi coba kalau kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Udah komplit. Yakin kalau sudah berdoa seperti itu komplit nih. Udah melangkah kemana? Ke kamar mandi. Kamar mandi. Jadi begitu Pak. Ayo kita mulai lagi dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil kita hitung-hitung lagi. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita setiap kali menghitung hisab diri kita, menghitung amal kita, maka nanti pada hari kiamat orang yang senantiasa menghitung dirinya menjadi ringan ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya Pak, gambarannya ketika kita setiap kali satu etape, dua etape kita salah-salah kita singkirkan, salah-salah kita apa namanya, kalau di dalam perusahaan itu dikasih not, dikasih catatan-catatan, kemudian etape berikutnya membuat perbaikan, improvement dan lain sebagainya. Maka nanti ketika kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah tidak punya lagi catatan-catatan keburukan. Maka beruntunglah orang yang senantiasa menghisab dirinya, dan pada tahun ini, malam ini adalah malam terakhir. Maka ayo Bapak sekalian, kita hisab diri kita masing-masing. Insya Allah kalau kita hari ini adalah menjadi orang yang baik, mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robihun. Kalau hari ini, kalau orang tersebut adalah hari ini dia menjadi orang yang baik, min amsihi dari kemarin, fahuwa robihun, maka dia orang yang beruntung.
Kalau 1447 kemarin alhamdulillah kita baik, daripada 1446 maka kita dinamakan sebagai robihun, orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsi fahuwa maghbunun. Tapi kalau kita nih tahun 1447 sama aja sama yang 1446, maka kita menjadi orang yang tidak beruntung atau orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'unun. Akan tetapi Bapak sekalian, kalau 1447 kemarin ternyata kita lebih buruk, maka mal'unun, kita ini adalah orang yang jelek, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak sekalian, malam hari ini saya hanya ingin mengajak kepada Bapak sekalian untuk apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo hisab diri kita masing-masing supaya apa? Supaya nanti di tahun yang akan datang kita menjadi orang-orang yang semakin berkualitas, menjadi suami yang berkualitas, menjadi orang tua yang berkualitas, menjadi bapak yang berkualitas, yang siap bersama-sama dengan istrinya membawa keluarga kemana? Membawa keluarga ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.